Rasul Paulus adalah sosok yang sangat berpengaruh pada masa gereja mula-mula. Walau ia bukan murid Yesus secara langsung, namun ia mengklaim dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi yang surat-suratnya dijadikan acuan pengajaran oleh gereja hingga saat ini. Padahal, sebelumnya dia dikenal sebagai penganiaya jemaat loh. Apakah Rasul Paulus ini dan bagaimana proses pertobatannya? Yang pertama, nama Saulus tidak diubah Tuhan menjadi Paulus. Banyak orang percaya bahwa nama Saulus yang sebelumnya penganiaya umat Tuhan dirubah menjadi Paulus setelah ia bertobat. Namun faktanya, setelah Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanannya menuju Damsyik, Alkitab menyebutnya beberapa kali tetap dengan nama Saulus. Sebenarnya, nama Saulus atau Saul adalah namanya dalam bahasa Ibrani, sedangkan nama Paulus adalah namanya dalam bahasa Yunani. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Kisah 13 ayat 9. Yang kedua, asal-usul Paulus. Rasul Paulus lahir dengan nama Ibrani, Saul, yang merujuk pada raja pertama Israel, yaitu Raja Saul yang juga dari sukunya, yaitu suku Benyamin. Saulus lahir di kota Tarsus, yang saat ini lokasinya berada di wilayah Turki. Kisah Para Rasul 9 ayat 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 25. Walaupun Paulus seorang Ibrani, ia menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa ibu, karena ia adalah diaspora Yahudi yang lahir dan besar di wilayah Asia Kecil. Ia sendiri memiliki kewarganegaraan Roma. Kisah 16 ayat 37. Yang ketiga, dia adalah murid Rabi Gamaliel dan jadi anggota kelompok Farisi. Saulus muda saat itu berada di Yerusalem untuk belajar dari Rabi Gamaliel yang merupakan pemimpin dari Sanhedrin, dewan tertinggi Yahudi. Semangat muda Saulus dan pengaruh dari pemikiran gurunya membuatnya menjadi salah satu orang yang giat untuk menganiaya dan menghancurkan pengikut Kristus saat itu. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Selain sebagai salah satu murid terbaik Gamaliel, ia juga merupakan anggota dari Farisi, sebuah kelompok keagamaan yang juga berpengaruh dalam bidang politik dan sosial di Yerusalem di masa penjajahan Romawi kala itu. Yang keempat, Paulus memiliki postur tubuh pendek dan berkepala botak. Di Alkitab sendiri tidak ada tulisan yang menggambarkan perawakan Paulus. Namun, sebuah tulisan dari abad kedua berjudul The Act of Paul and Thecla menggambarkan dia sebagai seorang pria pendek dengan kepala botak, berkaki busur atau bengkok, tubuh yang kuat, alis lebar, dan hidung agak bengkok. Yang kelima, Saulus menjadi saksi kematian Stefanus. Kematian Stefanus menjadi salah satu catatan kelam sepak terjang Saulus muda dalam menganiaya pengikut Kristus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Lalu dalam pasal 8 ayat 1a dituliskan bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Para ahli mempercayai bahwa kata setuju di sini adalah tindakan aktif di mana Paulus saat itu sebagai murid dari Gamaliel memiliki otoritas untuk melegalkan pembunuhan terhadap Stefanus. Setelah membunuh Stefanus, Saulus secara aktif menyeret orang-orang yang percaya Yesus dan memenjarakan mereka. Kisah 8 ayat 3. Hal ini menjadi permulaan penganiayaan yang membuat para pengikut Kristus tersebar ke berbagai tempat untuk melarikan diri sambil tetap memberitakan Injil. Yang keenam, dijumpai Yesus dalam kemuliaan hingga mengalami kebutaan. Sewaktu di tengah jalan menuju ke Damsyik untuk menangkap para pengikut jalan Tuhan, Paulus mengalami sesuatu yang tak terduga, yaitu Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya, Kisah 9 ayat 4-7, dalam rupa kemuliaan, yang ditandai dengan sinar terang yang mengelilinginya, hingga Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Ayat 9. Paulus mengklaim bahwa dalam penglihatan itu, Tuhan memberikan panggilan kepadanya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Galatia 1 ayat 16-17. Yang ketujuh, disembuhkan dan dibaptis oleh Ananias. Setelah perjumpaan dengan Yesus itu, Paulus mengalami kebutaan hingga Tuhan mengirimkan Ananias untuk menyembuhkan matanya. Namun tidak hanya untuk membuat Paulus bisa melihat kembali, saat itu Ananias juga menyatakan bahwa kedatangannya adalah untuk berdoa agar Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah 9 ayat 17. Setelah sembuh, Paulus langsung dibaptis yang kemungkinan besar dilakukan oleh Ananias juga. Yang kedelapan, setelah pertobatan, Paulus pergi ke Arab dan kemudian menetap di Damsyik. Setelah ia disembuhkan dan melihat kembali, Paulus tidak langsung kembali ke Yerusalem untuk menemui para rasul yang lain. Dalam Galatia 1 ayat 17-18, Paulus menyatakan ia pergi ke Arab dan kemudian kembali ke Damsyik dan menetap di sana, baru 3 tahun kemudian ia kembali ke Yerusalem. Damsyik, di mana Paulus tinggal di awal pertobatannya ini, adalah kota Damaskus di masa kini yang merupakan ibu kota negara Suriah. Jadi, tidak heran jika wilayah Suriah merupakan tempat berkembangnya dan pusat dari kekristenan timur hingga saat ini. Walau keberadaan orang Kristen Suriah sekarang berada di ambang kepunahan karena perang.
Seperti apa sih sepak terjang Paulus, pria yang dijuluki rasul untuk orang kafir ini? Di Yerusalem disambut oleh Barnabas dan kembali mengalami percobaan pembunuhan. Saulus kembali ke Yerusalem, namun orang-orang percaya di sana masih takut dengan dirinya. Beruntung saat itu Barnabas percaya dan menerima Paulus dan bahkan mempertemukannya dengan para rasul. Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Saat itu, Saulus menceritakan kesaksiannya bertemu dengan Yesus dan panggilannya untuk memberitakan Injil bagi orang-orang kafir. Tidak hanya itu, di Yerusalem, Paulus dengan berani memberitakan Injil yang membuat orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Para murid berusaha menyelamatkan Paulus lalu mengirim dia untuk kembali ke Tarsus, kampung halamannya. Yang ketiga, kembalinya Paulus ke Yerusalem untuk kedua kalinya bersama Barnabas bertetapan dengan tewasnya Raja Herodes. Setelah itu, Barnabas kembali mencari Paulus di Tarsus, Kisah Para Rasul 11 ayat 25-26, dan mengajaknya ke Antiokhia, tempat di mana pertama kali para pengikut Yesus diberi label Kristen. Di sana, ia melayani selama beberapa waktu lamanya, diperkirakan mereka di sana antara 1 hingga 3 tahun. Saat masa kelaparan besar terjadi, Paulus dan Barnabas mendapatkan mandat dari jemaat Antiokhia untuk menyalurkan sumbangan kepada para rasul dan umat Tuhan di Yudea. Lukas mencatat masa kelaparan ini terjadi dalam pemerintahan Kaisar Claudius dan bahkan menuliskan kedatangan Paulus dan Barnabas saat membawa bantuan bertepatan dengan kematian Raja Herodes Agripa I. Kisah Para Rasul 12 ayat 21-25. Yang keempat, perjalanan misi pertama Paulus, dia mengutuk seorang penyihir menjadi buta. Perjalanan misi pertama Paulus ini dipimpin oleh Barnabas. Dari Yerusalem, mereka kembali ke Antiokhia dulu, baru berangkat ke Siprus, lalu ke wilayah selatan Asia Kecil, Anatolia, dan akhirnya kembali ke Antiokhia lagi. Jemaat Antiokhia seperti menjadi pusat pelayanan Paulus di awal-awal perjalanan misinya. Saat memberitakan Injil kepada seorang gubernur di wilayah Pafos, Siprus, Paulus menghardik seorang penyihir berdarah Yahudi bernama Bar-Yesus karena orang itu berusaha menghalang-halangi pemberitaan Injil. Bahkan penyihir itu menjadi buta selama beberapa hari lamanya. Yang kelima, Paulus kembali ke Yerusalem dengan berani menentang aturan wajib sunat untuk non-Yahudi. Sekitar tahun 50 Masehi, Paulus, Barnabas, dan beberapa orang percaya dari Antiokhia kembali ke Yerusalem untuk meluruskan mengenai aturan orang percaya non-Yahudi harus disunat dan mengikuti hukum Musa. Setelah itu, akhirnya semua pihak sepakat dengan pendapat Yakobus bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Kisah 15 ayat 19-20. Aturan itu lebih menekankan agar orang-orang non-Yahudi menjauh dari penyembahan berhala dan amoralitas yang saat itu adalah hal yang umum di antara bangsa Yunani dan Romawi. Yang keenam, perjalanan misi kedua, Paulus berpisah dengan Barnabas. Tabib Lukas menuliskan perselisihan antara Paulus dan Barnabas saat akan melakukan perjalanan misi keduanya. Barnabas ingin mengajak Markus, saudara sepupunya, namun Paulus tak setuju karena Markus pernah meninggalkan mereka di Pamfilia. Kisah Para Rasul 15 ayat 36-41. Hal itu membuat mereka berpisah. Barnabas dan Markus pergi ke Siprus, sedangkan Paulus saat itu memilih Silas dan berangkat ke Syria dan Kilikia. Setelah itu, Paulus dan Silas juga pergi ke Derbe dan Listra. Di sanalah ia berjumpa dengan murid yang dia anggap sebagai anak rohaninya, Timotius. Yang ketujuh, mendapat penglihatan untuk menolong orang Makedonia. Dengan tuntunan Roh Kudus, Paulus dan Silas sampai di wilayah Troas.
Saat itu, Paulus mendapatkan penglihatan tentang Makedonia yang meminta pertolongan. Karena hal itu, maka mereka memiliki keyakinan bahwa Tuhan memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Makedonia dan berangkat ke Filipi, kota pertama di wilayah Makedonia. Kisah 16 ayat 11-12. Yang ke-8, menyelamatkan kepala penjara dari bunuh diri. Setelah membaptis Lydia penjual kain ungu dari kota Tiatira dan seisi rumahnya, Paulus dan Silas pergi ke tempat sembayang namun diikuti oleh seorang perempuan yang dirasuki roh tenung yang mengganggu pemberitaan Injil mereka. Paulus akhirnya mengusir roh tenung dari perempuan itu. Namun, tuan-tuan perempuan itu marah karena penghasilan mereka lenyap. Paulus dan Silas akhirnya ditangkap, dicambuk, serta dipenjara. Namun pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, maka gempa bumi yang hebat terjadi, sehingga pintu-pintu penjara dan belenggu mereka terbuka semua. Kepala penjara hampir bunuh diri melihat hal itu, karena dipikirnya para narapidana telah melarikan diri, namun Paulus menghalanginya dan membawa kepala penjara serta keluarganya bertobat dan dibaptis. Yang ke-9, Paulus di Athena. Setelah peristiwa di penjara itu, Paulus dan Silas melanjutkan perjalanan mereka ke Berea dan kemudian ke Athena. Di sana mereka berkhotbah kepada para Yahudi di sinagoga-sinagoga dan menginjil kepada orang-orang Yunani di sidang Areopagus. Setelah dari Athena, Paulus dan Silas kembali ke Korintus dan diperkirakan berada di sana selama 18 bulan. Dalam jeda waktu inilah, Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika. Yang ke-10, perjalanan misi ketiga Paulus memicu huru-hara di Efesus. Dalam perjalanan misinya yang ketiga, Paulus tinggal di Efesus sekitar 3 tahun dan bekerja sebagai pembuat tenda. Setelah itu, ia pergi ke Korintus dan membuat berbagai mukjizat dan mengusir kuasa roh jahat. Salah satu mukjizat Paulus di Korintus yang terkenal adalah sapu tangannya yang menyembuhkan orang sakit. Pada saat ia kembali ke Efesus lagi, terjadi huru-hara karena serangan dari para tukang perak pendukung kuil Artemis yang merasa dirugikan oleh banyaknya orang yang bertobat karena pemberitaan Injil. Kisah 19 ayat 23-24. Selain wilayah Makedonia, para penulis Kristen awal juga percaya bahwa Paulus memberitakan Injil hingga Spanyol pada perjalanan misinya yang ketiga ini sekaligus yang terakhir. Yang ke-11, akhir hidup Paulus. Di Kaisarea, seorang nabi asal Yudea bernama Agabus yang menubuatkan penangkapan dan akhir hidup Paulus. Nubuatan Agabus itu terbukti setelah Paulus sampai di Yerusalem, ia ditangkap oleh tentara Romawi. Kisah 23 ayat 16-35. Ia kemudian menjalani tahanan rumah selama 2 tahun di Roma dan di bawah pemerintahan Kaisar Nero, ia kemudian dihukum mati dengan dipenggal. Legenda mengatakan bahwa tubuh Paulus dikubur di luar tembok kota Roma di tanah milik seorang wanita Kristen bernama Lucina. Pada abad keempat, Kaisar Konstantin Agung membangun gereja pertama di tempat itu. Saat ini, tempat itu adalah Basilika Santo Paulus di luar tembok, salah satu dari 4 gereja yang dianggap sebagai Basilika kuno Agung Roma. Nah, itulah kisah Rasul Paulus, seorang penginjil pemberani, pemikir, serta penulis produktif, dan salah satu bapak gereja mula-mula. Semoga hidup Rasul Paulus menginspirasi kamu untuk memberitakan Injil dengan berani dan hidup untuk Kristus ya.